Penelitian telah menunjukkan bahwa daun balakacida memiliki aktivitas antimikroba, mungkin membantu melawan infeksi bakteri dan jamur. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Daun balakacida atau dengan nama latin Chromolaena odorata atau lebih dikenal dengan nama siamweed atau Christmas spruce adalah tumbuhan liar yang sering dianggap gulma di beberapa wilayah tropis. Meskipun dianggap sebagai tanaman invasif, daun balakacida memiliki sejumlah fakta menarik dan manfaat potensial untuk kesehatan manusia. Asal-usul daun balakacida berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, tetapi sekarang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan cepat. Tanaman ini dikenal dengan tumbuh dengan cepat dan dapat dengan mudah menyebar bahkan di tanah yang tidak subur. Ekologi. Daun balakacida memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya, memberikan keunggulan kompetitif. Potensi anti-inflamasi. Beberapa penelitian menyiratkan bahwa ekstrak daun balakacida dapat memiliki sifat antiinflamasi yang bermanfaat dalam mengurangi proses peradangan pada tubuh. Aktivitas antimikroba. Penelitian telah menunjukkan bahwa daun balakacida memiliki aktivitas antimikroba, mungkin membantu melawan infeksi bakteri dan jamur. Sifat antioksidan. Senyawa antioksidan dalam tanaman ini dapat membantu melawan radikal bebas yang dapat berkontribusi pada penuaan dini dan penyakit degeneratif. Potensi anti kanker. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, beberapa penelitian awal menunjukkan adanya potensi senyawa dalam daun balakacida yang dapat memiliki efek anti kanker. Penelitian anti-inflamasi. Studi pada hewan telah menunjukkan bahwa ekstrak daun balakacida dapat mengurangi respon inflamasi dalam tubuh. Aktivitas antimikroba. Terhadap bakteri, beberapa penelitian in vitro menunjukkan efektivitas ekstrak daun balakacida dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Efek antioksidan. Uji antioksidan menunjukkan bahwa tanaman ini dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Potensi anti kanker pada sel kanker. Meskipun pada tahap awal, penelitian pada sel kanker menunjukkan beberapa tanda potensi senyawa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sel kanker. Berikut adalah langkah-langkah cara mengolah daun balakacida untuk keperluan pengobatan tradisional. Pengumpulan bahan baku. Pilihlah tanaman balakacida yang masih segar dan sehat. Lalu kumpulkan daun, batang, dan bunga tanaman dengan hati-hati. Pastikan tidak ada bagian tanaman yang terkontaminasi atau rusak. Pembersihan dan pengeringan. Bersihkan tanaman dengan air bersih untuk menghilangkan pembersihan dan pengeringan. Bilas tanaman dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dari debu. Letakkan daun, batang, dan bunga tanaman dalam tempat yang terlindung dari sinar matahari secara langsung. Biarkan tanaman mengering secara alami. Proses pengeringan membantu mengkonsentrasikan senyawa-senyawa aktif yang terdapat dalam daun balakacida. Penggilingan atau pemotongan halus. Setelah tanaman kering, giling atau potong secara halus menggunakan alat penggiling atau pisau tajam.
Pastikan ukuran potongan atau gilingan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Misalnya, untuk pembuatan ekstrak atau ramuan. Ekstraksi. Gunakan metode ekstraksi yang sesuai seperti perendaman dalam air panas atau pelarutan dalam pelarut tertentu untuk mengambil senyawa-senyawa aktif dari tanaman. Saring ekstrak untuk memisahkan bagian padat dan cair. Pembuatan ramuan atau obat. Gabungkan ekstrak daun balakacida dengan bahan tambahan jika diperlukan, seperti madu atau minyak nabati untuk meningkatkan rasa atau kemanjuran. Tentukan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Penggunaan konsumsi ramuan atau obat yang dihasilkan sesuai petunjuk penggunaan. Pastikan untuk mematuhi dosis yang direkomendasikan agar efek samping sangat minimal. Konsultasikan dengan ahli pengobatan tradisional atau tenaga medis terkait sebelum mengkonsumsi produk yang diolah dari daun balakacida. Perhatikan adanya reaksi alergi atau efek samping selama penggunaan dan segera konsultasikan dengan profesional kesehatan jika diperlukan. Ingat bahwa penggunaan tanaman obat harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan individu dan sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokter atau tenaga medis yang berpengalaman. Meskipun masih memerlukan lebih banyak penelitian untuk memahami sepenuhnya potensi daun balakacida, fakta-fakta dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanaman ini dapat menjadi sumber potensial untuk pengembangan obat atau suplemen kesehatan di masa yang akan datang. Demikian beberapa fakta menarik serta manfaat daun balakacida dan cara mengolahnya untuk keperluan pengobatan tradisional. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua dan dapat teman-teman lakukan atau praktekkan dalam kehidupan teman sehari-hari. Saya berharap informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.